Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atutrani Septiana. Saya merupakan dosen di program studi fisika Institut Teknologi Kalimantan atau ITK. Saya sudah mengabdi di ITK sejak Maret 2018. Sebagai seorang dosen, tentu saya harus melaksanakan semua dharma dalam Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi dharma pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Terkait dengan dharma pengajaran saat ini di semester ganjil 2021-2022 saya diamanahi untuk mengampu 4 mata kuliah, yaitu Fisika Dasar 1, kemudian Fisika Statistik, Pengantar Fisika Material, dan Analisis Material. Di dalam program studi Fisika ITK terdapat 4 rumpun keahlian atau rumpun keilmuan yang meliputi rumpun keilmuan fisika material, fisika bumi atau geofisika, kemudian ada rumpun keahlian fisika instrumentasi, dan yang terakhir kelompok fisika nuklir dan teoretik. Di dalam kurikulum fisika ITK terdapat mata kuliah yang mewakili atau memberikan pengetahuan dasar kepada seluruh mahasiswa berkaitan dengan 4 rumpun keahlian. Di dalam fisika material terdapat mata kuliah analisis material yang selama ini saya ampu untuk memberikan pengetahuan atau konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan fisika material. Mata kuliah analisis material ini diberikan kepada mahasiswa semester 7 atau bisa juga kepada mahasiswa semester 5 yang sudah memiliki syarat untuk mengambil mata kuliah tersebut. Adapun mata kuliah analisis material ini mempelajari tentang teknik-teknik dasar karakterisasi dan interpretasi data dari hasil karakterisasi tersebut. Kemudian tujuan atau capaian pembelajaran dari mata kuliah analisis material ini adalah mahasiswa setelah selesai mengikuti mata kuliah analisis material diharapkan mampu untuk menjelaskan konsep-konsep dasar teknik karakterisasi serta mampu melakukan interpretasi dan menganalisis data dari hasil karakterisasi tersebut. Adapun bahan kajian atau materi yang diajarkan pada mata kuliah analisis material ini meliputi metode difraksi sinar X untuk analisis material, kemudian ada analisis komposisi unsur suatu senyawa melalui karakterisasi XRF, kemudian ada analisis sifat mekanik, kemudian ada analisis struktur mikro menggunakan mikroskop optik dan menggunakan SEM-IDX, kemudian yang terakhir spektroskopi UV vis dan FTIR. Kemudian terkait dengan referensi utama yang saya gunakan dalam mengampu mata kuliah ini adalah saya menggunakan buku karangan dari Yang Leng terbitan tahun 2008 dengan judul Materials Characterization Introduction to Microscopic and Spectroscopic Methods. Terkait dengan media pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah analisis material ini, saya menggunakan beberapa software yang diperlukan untuk menunjang tercapainya capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini. Yang pertama berkaitan dengan analisis data XRD. Saya mengenalkan kepada mahasiswa ada 4 software yang saya gunakan di sini. Yang pertama adalah software Diamond, ini untuk membuat gambar dari struktur kristal berdasarkan analisis data terhitung. Kemudian saya juga menggunakan software Match, di mana ini sebenarnya merupakan software berbayar, tetapi dari perusahaan yang menyediakan software ini memberikan versi demonya selama 2 bulan, di mana fiturnya pun sama dengan full versionnya. Nah, software Match ini digunakan untuk melakukan analisis kualitatif dari untuk menentukan komposisi dari struktur kristal yang akan dipelajari. Selanjutnya, software Etika untuk mengetahui komposisi dari suatu fasa secara kuantitatif, sedangkan software Maud ini kita
saya gunakan untuk menentukan ukuran dari butir kristal. Oke. Adapun cara saya menyampaikan mata kuliah ini kepada mahasiswa, ada beberapa metode yang saya gunakan. Saya melakukan kombinasi antara metode ceramah, diskusi, dan juga praktikum. Saya menyampaikan materi kepada mahasiswa diselingi dengan interaksi di dalam kelas melalui diskusi. Kemudian ada beberapa praktikum juga yang saya berikan kepada mahasiswa untuk dilakukan, seperti analisis karakterisasi menggunakan XRD untuk analisis struktur kristalnya. Kemudian ada praktikum UV-Vis, praktikum spektroskopi FTIR. Kemudian yang berkaitan dengan analisis struktur mikro, saya juga memberikan praktikum dalam menggunakan alat karakterisasi mikroskop optik dan juga SEM-EDX, begitu. Kemudian terkait dengan asesmen yang saya lakukan terhadap hasil belajar mahasiswa, di sini saya menggunakan asesmen komponen penilaian dengan komposisi kuis dan tugas, kemudian ada UTS, UAS, dan ada praktikum. Semua komponen penilaian yang saya berikan kepada mahasiswa ini sudah saya dan mahasiswa sepakati ketika saya di awal perkuliahan. Di pertemuan pertama kami sudah menentukan bersama antara saya dan mahasiswa komponen apa saja yang akan saya gunakan dalam melakukan penilaian ini beserta bobot penilaiannya. Kemudian terkait dengan interaksinya, interaksi antara saya dan mahasiswa, tentu ketika interaksi di dalam kelas saya selalu aktif untuk memberikan pertanyaan atau mengkonfirmasi materi yang telah saya berikan kepada mahasiswa, apakah mereka sudah paham atau belum. Begitu. Kemudian saya selalu memancing mahasiswa untuk aktif di dalam perkuliahan dengan melemparkan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggugah untuk memancing bagaimana mereka bisa berpartisipasi aktif di dalam kelas. Kemudian selama ini sejak pandemi tahun 2020 Maret, pembelajaran yang saya lakukan full melalui pembelajaran daring melalui Zoom meeting atau melalui Google Meet, di mana untuk administrasi dari pembelajaran yang saya lakukan terkait dengan tugas, kemudian terkait dengan materi-materi, terkait dengan RPS-nya juga, itu saya kelola di dalam Learning Management System menggunakan Moodle dengan alamat kuliah.iptk.ac.id. Jadi di dalam LMS tersebut saya mengunggah RPS dan juga kontrak perkuliahan, kemudian saya juga mengunggah referensi buku yang digunakan dalam perkuliahan, kemudian tugas-tugas dan kuis serta link untuk pertemuan-pertemuan secara sinkronos ada di dalam LMS. Kemudian UTS dan UAS juga ada di dalam LMS. Kemudian LMS tersebut juga digunakan untuk mengumpulkan laporan praktikum yang sudah dikerjakan oleh mahasiswa. Adapun praktikum yang dilakukan oleh mahasiswa, outputnya ada dua. Yang pertama, mahasiswa harus membuat laporan praktikum. Kemudian yang kedua, mahasiswa harus membuat demo, video demo terkait dengan penggunaan alat dan cara untuk menganalisis hasil dari karakterisasi tersebut. Oke, kemudian berikut saya akan sajikan cuplikan dari video perkuliahan yang sudah saya lakukan. Kemudian juga nanti di akhir saya akan memberikan juga contoh hasil video yang sudah dibuat oleh mahasiswa setelah mereka selesai melakukan praktikum. Nah, kalau untuk yang SEM, Scanning Electron Microscopy ini, dia menggunakan lensanya lensa magnetik. Ada yang tahu nggak kenapa menggunakan lensa magnetik? Kenapa nggak lensa biasa aja? Ada yang tahu? Kira-kira? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Kenapa menggunakan lensa magnetik? Lensa magnetik itu apa? Ini ada semua kan orangnya ya? Nggak ditinggal tidur saya. Ini
Vio sama Nurlela kemana ya? Apakah bimbingan lagi? Kalau minggu lalu saya pas di kampus, mereka lagi bimbingan sama Pak Didi. Kuliah di belakang saya gitu ya. Ada yang tahu? Enggak. Mau apa enggak mau? Saya nunjuknya kamu terus ya, kamu yang kelihatan mukanya soalnya. Mungkin ini Bu, kenapa pakai tadi lensa magnetik itu karena di SEM ini dia dilihat dari tujuannya itu untuk menunjukkan komposisi permukaannya Bu. Mungkin. Itu aja kan. Kayak yang lain barangkali ada yang bisa mengkaitkan gitu ya, kenapa lensanya lensa magnetik. Silakan mau di-compare dengan yang sistem kerja yang Microsoft Optik, sebenarnya prinsipnya sama sih, gitu. Ada yang tahu? Kurang tahu Bu. Kurang tahu. Oke. Jadi kalau kemarin kita Microsoft Optik kan sumbernya cahaya biasa ya, cahaya tampak yang kita bisa lihat itu kan ketika dia mau menghasilkan bayangan, menghasilkan citra gambar itu kan harus difokuskan ya. Dan dia menggunakan lensa biasa, memang dia berfungsi untuk memfokuskan sinar cahaya tampak gitu. Lensanya lensa nggak sembarangan juga, lensa cembung gitu kan ya, yang konvergen. Kalau divergen kan dia menyebarkan sinar cahaya. Ini juga sama gitu kan, karena sumber kita adalah elektron, sedangkan elektron itu dia bisa difokuskan atau dibelokkan kan di dalam medan magnet gitu kan ya. Makanya lensa yang kita gunakan adalah lensa magnetik gitu. Karena di antara lensa itu kan dia menghasilkan medan magnet yang memang bisa untuk membelokkan elektron, berkas elektron. Oke, nanti kita lihat gimana proses perjalanannya seperti apa, detailnya gitu. Kenapa harus ada lensa magnetiknya gitu. Kemudian perbesaran juga terbatas ya, kalau Microsoft Optik ini cuma sampai ya kayaknya nggak, kalau yang The Lab saya nggak tahu apakah sampai 1000 apa enggak. Kayaknya cuma ada 3 perbesaran, saya lupa 400, 800, 100 apa ya. Nanti silakan cek, saya lupa apakah sampai 1000 atau enggak. Jadi memang setiap alat juga beda-beda, walaupun sama-sama Microsoft Optik, mungkin yang di sini sampai 1000 kali, yang sini enggak. Gitu. Tetapi ketika kita menggunakan SEM, itu perbesarannya bisa ya sampai 300.000 kali gitu, besar. Jadi lebih terlihat jelas gitu ya, karena kita perbesar sekian ratus kali, tentunya lebih jelas dibandingkan dengan yang Microsoft Optik gitu. Kemudian untuk kondisi pengukurannya, nanti ini penggunaan sebenarnya ini tadi sudah ya. Oke, kemudian untuk kondisi pengukurannya, jadi kalau kita menggunakan Microsoft Optik, kita cukup mengukur di udara biasa. Sampel kita taruh di preparat, kemudian kita ukur di apa itu ya, wadahnya, meja bendanya, itu kan kena udara nggak masalah ya, tetap bisa menghasilkan gambar yang bagus. Tetapi ketika yang digunakan adalah SEM, kita di sini harus menggunakan vakum, ruang yang vakum. Jadi kita tidak bisa menggunakan di udara terbuka seperti ini. Ada yang tahu nggak alasannya apa? Kenapa untuk SEM ini harus di ruangan yang vakum, wadah yang vakum untuk sampelnya, nggak boleh di yang udara terbuka. Ada yang tahu barangkali? Bisa merusak alatnya Bu. Yang alamiah dikit dong. Kok alamiah, ilmiah ya? Nggak ngerusak alatnya. Ya berkaitan dengan sampelnya lah, apa coba kira-kira? Karena atomnya bisa terkontaminasi Bu. Kalau apa? Kalau bukan di ruang vakum. Kok bisa? Ya, Kurang terkena tepat. udara. Oke, ada kaitannya dengan itu. Mungkin ada yang lebih detail lagi. Elektronnya Bu, biar dia nggak lari. Elektronnya kenapa? Biar nggak lari-lari. Biar nggak lari. Bisa lari ya elektronnya. Lucu-lucu ya. Jadi sebenarnya mungkin paham ya. Yang tadi jawabannya si Adit dan Nida itu memang mengarah ke sana. Jadi kalau misalkan ruangannya vakum itu kan berarti berkas elektronnya itu dia
tidak berinteraksi dengan banyak material, dengan banyak, kalau di udara kan banyak ya, ada yang udara-udara yang partikel-partikel yang mungkin kita tidak kelihatan oleh mata, tetapi ketika dia bertemu dengan elektron, dia akan berinteraksi gitu. Sehingga kalau ada interaksi antara elektron, karena kan sumber SEM itu elektron ya, ada interaksi antara elektron dengan partikel-partikel di sekitar sampel, itu akan mempengaruhi kondisi pengukuran. Jadi nggak optimal pengukurannya. Begitu. Tuh, jadi tadi karena ada udara, ya betul ada udara, jadi kan ya banyak partikel-partikelnya itu, kalau banyak partikelnya, elektronnya pertumbukan dengan partikel-partikel itu, maka pengukuran jadi nggak bagus, nggak optimal. Kemudian terkait dengan aplikasinya, jadi baik yang Microsoft Optik maupun yang SEM ini punya aplikasi yang luas gitu. Jadi tergantung pada tujuannya. Jadi bukan berarti yang menggunakan Microsoft Optik selalu menghasilkan atau hasil yang jelas itu tidak, tetapi sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau misalkan memang sampel kita adalah sampel-sampel yang nanoskopik, tentu lebih tepat jika menggunakan SEM daripada Microsoft Optik biasa. Demikian pula sebaliknya, kalau misalnya sampel-sampel yang mau kita ukur adalah sampel-sampel yang mikroskopik, jadi menggunakan optical microscope pun sudah cukup, jadi nggak perlu mahal-mahal menggunakan SEM. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan gitu ya, bukan berarti kalau mau yang bagus harus pakai SEM, tidak gitu ya. Jawabannya tidak, jadi tergantung pada kebutuhan. Gitu. Karena menggunakan SEM ini lebih mahal ya dibandingkan dengan yang optical microscope ini, karena ini udah butuh yang vakum, butuh yang energi tinggi lah paling nggak ya, butuh tegangan tercepatnya dan lain-lainnya. Jadi ini yang tidak kalah penting terkait dengan ketika kita melakukan pengamatan menggunakan SEM. Karena sampel yang kita gunakan itu nggak boleh sembarangan, gitu. Jadi mungkin ada yang tahu yang mungkin pernah mengukur menggunakan SEM, sampel seperti apa yang bisa digunakan, hal yang paling mendasar yang harus dipenuhi saat kita mengobservasi atau melakukan eksperimen atau melakukan pengukuran menggunakan SEM. Sampelnya harus bagaimana? Konduktif, Bu. Oke, sampelnya harus yang konduktif. Kenapa harus konduktif? Kenapa yang isolator nggak bisa? Isolator bisa nggak? Bisa isolator. Bisa sebetulnya. Tapi nggak recommended. Kenapa kira-kira? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ini Bu, kalau kalau sampelnya itu enggak konduktif itu, dia dapat sampel yang tidak yang isolator tadi yang tidak dapat mengantarkan listrik itu dapat ini Bu, rusak oleh muatan, sekarang dapat menumpuk gitu. Bukan muatan ya, elektron. Ya walaupun elektron juga muatan listrik sih. Oke, jadi ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi kenapa kita disarankan untuk menggunakan sampel-sampel yang konduktif? Karena ketika tadi kan ya kita kan tahu ya bahwa berkas yang digunakan di sini itu kan elektron yang dikeluarkan oleh elektron kan. Jadi ketika menumbuk berkas elektron sampelnya tadi, kalau sampelnya itu adalah isolator, maka berkas elektron akan membakar sampel. Karena apa? Karena berkas elektron tersebut tidak bisa mengalir. Jadi prinsipnya itu sama seperti arus, bahwa sampel itu harus bisa mengalirkan arus, harus bisa mengalirkan elektronnya. Gitu. Kemudian kalau misalkan sampel saya adalah sampel isolator, bisa nggak? Tadi saya sudah bilang bisa ya, tetapi sampelnya ini harus di-coating terlebih dahulu menggunakan bahan konduktor. Jadi ketika sampelnya isolator kemudian di-coating dengan bahan yang konduktor, diharapkan dia akan menaikkan konduktivitasnya. Jadi dia punya konduktivitas yang baik. Itu tujuannya. Jadi ketika si isolator sudah bersifat konduktif, gitu ya, maka kita bisa pakai. Jadi semakin konduktif sampel, biasanya kualitas gambar pun akan semakin baik. Oke, mungkin sampai di sini ada pertanyaan. Ini contoh gambar yang lain dulu ya. Ini juga yang 3 dimensi. Ada kayak
bunga kol atau apa ini. Oke, sebelum kita lanjutkan sedikit lagi nih. Saya selesaikan nanti ya. Jadi nanti nggak apa-apa lah ya nabrak waktu sampai hampir sesi 2. Ya, Bu. Ada pertanyaan sampai di sini? Itu Bu, ya ini apa namanya terkait apa ya namanya ya? Posisi itu loh Bu, apa namanya? Nggak tahu. Morfologinya ya, maksudnya permukaannya itu. Nah, tadi kan ada yang tampak dari atas, tampak dari samping, kemudian dari itu apakah kita harus mengubah posisi dari sampelnya atau kita enggak. Bukan sampel yang diubah, tapi detektornya itu nggak cuma satu. Ada detektor yang diposisikan ya tadi X, Y, Z-nya itu. Tapi kalau yang di ITK kayaknya belum bisa sih setahu saya ya. Jadi cuma jenis SEM-SEM tertentu, nggak semua SEM bisa sebetulnya. Jadi tergantung SEM-nya lagi Bu ya? Tergantung alat SEM-nya. Jadi walaupun sama-sama SEM, tipenya beda, apa ya spesifikasinya tuh beda gitulah ya. Itu juga dia punya fitur-fitur yang berbeda. Walaupun prinsip dasarnya sama gitu. Sama seperti apa ya? Jam lah ya, sama-sama iWatch misalkan yang seri 1 sampai seri 6 itu kan dia juga punya fitur-fitur yang berbeda gitu kan ya. Walaupun sama-sama iWatch gitu. Gitu analoginya. Yang lain? Yang lain? Sudah cukup? Oh, Nida mau nanya? Iya Bu, kan tadi mau diujikan Bu, sampelnya harus di coating Bu. Kalau misalnya kalau isolator ya yang harus di coating ya. Ya. Sampelnya bibitnya liquid itu nggak bisa. Jadi SEM itu nggak bisa liquid Nida. Jadi SEM itu dia hanya bisa yang powder. Karena ingat ya, sampelnya ini harus di dalam ruang vakum. Kalau liquid di vakum, dia akan dimasukin ke vakum, dimasukin ke chamber, terus kan nanti ada proses vakum ya, yang butuh waktu beberapa menit itu akan merusak alatnya. Karena kan pasti kesedot itu cairannya itu, liquid-liquidnya. Nida berencana mau nge-SEM liquid kah? Dimarahin nanti kamu sama. Aduh, saya penasaran aja Bu. Jadi nggak bisa ya. Jadi kalau SEM ini dia nggak bisa yang liquid, cuma bisa powder atau yang benda padatnya. Karena nanti kan juga ada holder, tahu holder ya, holder itu wadahnya. Jadi kalau yang di TK itu yang saya tahu ya, karena yang saya pernah lihat langsung cuma yang di situ, yang lain cuma saya kasih operator, saya tinggal nunggu hasil. Jadi saya nggak tahu prosesnya seperti apa. Gitu. Itu ya gitu. Jadi ada wadahnya tuh kecil. Karbon tape, tahu ya yang sudah pernah ngukur ya, jadi kayak cuma ya Bu, ya, ditaruh dikit, kemudian ditekan-tekan gitu, itu juga butuh teknik ya. Kalau itu nggak bagus juga hasilnya kurang bagus juga. Preparasinya teknik preparasi itu juga kalau belum terbiasa, belum lihai pun dalam proses pencitraannya untuk menghasilkan gambar yang diinginkan susah gitu. Untuk menghasilkan gambar yang bagus itu susah. Jadi kadang-kadang ini alatnya rusak ini, nggak bisa fokus gambarnya. Sebenarnya bukan alatnya rusak, tapi yang makanya nggak bisa gitu, kurang lihai aja. Itu sebetulnya. Pada video kali ini, kami selaku kelompok 4 akan membahas tentang sintesis keramik zirkon dan uji karakterisasi XRD. Sejarah sampel, sintesis keramik zirkon dengan bahan serbuk nanozirkon dilakukan dengan menambahkan agen sinter B2O3 sebanyak 0,369 weight persen menggunakan planetary ball milling selama 1 jam. Hasil pencampuran serbuk kemudian dikompaksi dengan ketebalan 1 mm dan diameter 10 mm. Pellet kemudian disenter menggunakan conventional furnace pada variasi temperatur mulai dari 1100 hingga 1300 derajat Celcius dengan waktu penahanan sekitar 5 jam. Keramik zirkon tanpa agen sinter dilambangkan sebagai N0, sedangkan nomenklatur keramik zirkon yang ditambahkan agen sinter dilambangkan sebagai NB.
kemudian diikuti dengan penambahan jumlah agen. Karakterisasi fasa dilakukan untuk mengetahui pengaruh temperatur sinter dan komposisi serbuk agen sinter B2O3. Pada preparasi sampel, kami melakukan beberapa persiapan. Yang pertama yaitu persiapan bahan. Bahan baku yang kami gunakan adalah pasir zirkon alami, yang dikenal secara lokal sebagai pasir puyah. Pasir ini diambil dari Kerengpangi, Kalimantan Tengah. Pasir diproses untuk mengekstrak zirkon nanopor dan kemunian tinggi, kemudian diproses lebih lanjut untuk mendapatkan silika dan zirkonia nanopowder. Di sini akan dilakukan analisis dengan menggunakan software match. Berikut ini adalah tampilan dari aplikasinya. Untuk langkah pertama, klik file lalu import, kemudian diffraction data. Lalu kita masukkan data dari hasil uji XRD yang berformat XY file. Kemudian data tersebut akan muncul di aplikasinya. Lalu kita akan mendeteksi puncak-puncak yang belum terdeteksi secara manual. Ini adalah hasil dari analisis uji XRD menggunakan aplikasi Match. Jadi di sini saya akan menampilkan untuk pengambilan data dari Diamond. Yang pertama kita harus memiliki file CIF. Nah, untuk file CIF sendiri itu didapatkan dari kristalografi. Nah, untuk setelah itu kita membuka di Diamond untuk aplikasinya. Kita memilih chief, setelah itu kita memilih peraturan yang ada di sana. Nah, setelah itu ada pilihan untuk memilih unit cell dan untuk diagramnya didapatkan seperti ini, yaitu tetragonal, dan bisa dilihat di layar untuk tampilannya. Nah, ini juga ada data-data yang didapatkan, data-data puncak yang kita gunakan. Itu kan kita memiliki nilai 2 theta mulai dari perhitungan 5 sampai 120. Ini untuk puncak-puncak yang sekiranya dapat didapatkan. Dan ini ada datasheet yang ada pada Diamond. Bisa dilihat di sini bahwa ZR-SiO4 itu kristal sistemnya itu yaitu tetragonal. Nah, mungkin itu saja untuk Diamond. Terima kasih. Aplikasi selanjutnya yang akan digunakan adalah Retika. Data yang digunakan adalah hasil data dari XRD. Untuk data COD bisa didapatkan melalui website Crystallography Open Database. Input data ke Retika dengan format INP. Buka paste, lalu ubah fasenya menjadi 0,000003. Setelah sudah disesuaikan dengan data yang diinput, selanjutnya input refine. Data yang dimasukkan adalah data eksperimen XRD. Selanjutnya, klik Start dan klik stepnya secara manual. Maka akan muncul grafik dengan sumbu X-nya, theta, dan Y-nya count. Aplikasi selanjutnya yang akan digunakan adalah Maut. Buka aplikasi Maut, kemudian masukkan file dengan format XRD-ML. Setelah itu, dibutuhkan file data chip seperti Retika. Maka setelah itu masukkan file chip tersebut, dan setelah kedua file diinput, lakukan refinement. Maka didapatkan hasil dari XRD sebagai berikut.